Shalom, selamat datang di Chapel Malam STTB Dway Jakarta. Selama mengikuti ibadah ini, dimohon untuk melakukan rename di Zoom Anda dengan format nama prodi, urutan absensi, spasi nama lengkap Anda. Dimohon untuk tetap membuka kamera. Jika Anda mengalami kendala teknis, Anda dapat memberitahukannya di kolom chat dan ditujukan kepada everyone. Mohon untuk tidak membuka mic Anda selama ibadah ini berlangsung. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Chapel Malam STTB Dway Jakarta. Selama mengikuti ibadah ini, dimohon untuk melakukan rename di Zoom Anda dengan format nama prodi, urutan absensi, spasi nama lengkap Anda. Dimohon untuk tetap membuka kamera. Jika Anda mengalami kendala teknis, Anda dapat memberitahukannya di kolom chat dan ditujukan kepada everyone. Mohon untuk tidak membuka mic Anda selama ibadah ini berlangsung. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam Bapak Ibu semua. Kita berjumpa kembali dalam chapel malam kita hari ini. Kita bersyukur kepada Allah yang penuh kasih buat kita, Allah yang mencintai kehidupan kita sehingga kita bersama-sama masih bertemu dan kita bersama akan memuliakan Tuhan di dalam chapel malam ini. Kita bersyukur, sekali lagi kita bersyukur buat kebaikannya buat kita. Baik, saya perkenalkan, saya Samsu Hadi. Menjadi host Bapak Ibu semua malam hari dalam chapel ini, dan izinkan saya membacakan para pelayan yang bertugas pada malam hari ini yang akan memimpin PPW kita, Bapak Stefan Rumaijuk, dan multimedia akan dikelola oleh Ibu Yemima yang akan membawakan firman Tuhan, Bapak Andreas Eko Nugroho, dan doa syafaat oleh Ibu Sarmida, dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Andreas Eko Nugroho. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita malam hari ini untuk kita menikmati ibadah chapel kita. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita semua dan kita sungguh-sungguh menikmati anugerah Allah melalui ibadah ini. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu, Allah yang terus membawa hari demi hari kehidupan ini untuk menikmati segala perkara yang ajaib dari-Mu. Dan biarlah kami juga pada malam hari ini mempersiapkan hati dan hidup kami untuk meninggikan nama-Mu. Kami memuliakan nama-Mu. Dan biarlah itu merupakan ungkapan kami tentang kasih Tuhan yang hebat bagi hidup kami. Berkati kami semua, berkati para pelayan-Mu, dan biarlah kami bersungguh-sungguh dalam ibadah ini membawa hidup kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh,
hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau
belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu. Kita bersyukur dengan apa yang dapat kita dengar bersama tadi, bahwa hidup kudus, kekudusan itu menjadi warna kita, dan juga hidup dalam perkara-perkara yang Allah kerjakan membuat kita mengasihi, dan beberapa hal tadi yang kita dengar bersama. Biarlah kita terus Bapak Ibu untuk melihat bahwa intim dengan Allah menjadi sebuah bagian penting dalam hidup ini. Kita mau supaya di dalam kehidupan kita terus melihat Allah bekerja dan memperlengkapi kehidupan kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada setiap orang. Mari Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, kita benar-benar mempersiapkan diri kita dalam penyembahan kita, dan kita akan menikmati Allah di dalam Roh Kudus akan terus membakar kita untuk hidup dalam perkenanannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, haleluya, amin, 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 haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Kami sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia, Yesus Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Oh, ralamaya, 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 ralamu. Haleluya. Kami ada malam ini di sini Tuhan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, rabasyana, ralaba, 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 ya ralaba, ya ralaba. Oh Yesus, Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan
dan Allah kami. Amin Tuhan. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Amin Tuhan. Dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Tuhan. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Inaralama sembun. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah kami. Tiada nama lain di bumi dan di surga, hanya nama-Mu ya Tuhan. Yang layak kami tinggikan hanya nama-Mu, yang layak kami agungkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar kita terus dipuaskan, hidup kita semakin kuat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami tahu kami juga rindu untuk memberkati banyak tempat khususnya di kampus kami melalui persembahan kami. Tuhan tolong kami, ajar kami, biar kami tahu memberi dengan baik sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang sumber berkat itu, yang terus memberkati kami, dan kami juga terus mengerti di dalam panggilan hidup kami. Untuk kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui ibadah chapel malam kami Bapak, biarlah kami dengan hati sukacita, dengan hati yang tulus dan hidup yang kudus kami akan mempersembahkan persembahan kami. Karena kami tahu mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Kami memberi dengan sukacita, memberi dengan hati yang tulus, dan di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahannya melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 24804 72813.
Sekali lagi 24804 72813 atas nama Vera M. Pardede atau Salom Kasih Emanuela. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk menerima taburan firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Namamu yang termanis Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu, hanya namamu Tuhan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Nama itu yang memikat hatiku dan
menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Hanya nama-Mu yang termanis ya Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu katakan nama itu. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin, itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Saya serahkan kepada Pak Andreas, silakan Pak. Biarlah kami menyukai hadirat-Mu, selalu merindukan hadirat bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, menikmati saat-saat yang indah ketika kami mengalami lawatan-Mu, mengalami jamahan-Mu, mengalami perkataan kuasa firman-Mu dalam hidup kami, sehingga makin meneguhkan iman percaya kami untuk tetap kokoh mengiring Yesus, mengikut Yesus, bahkan mempermuliakan nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu malam hari ini di dalam chapel ini, supaya hidup kami makin melekat, makin lebih lagi erat dengan Engkau Tuhan. Kesukaan kami, kerinduan kami menyembah-Mu dan ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau melawat dimanapun anak-Mu berada dengan kuasa urapan-Mu, sehingga kami mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami, dan apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya semua bersuka cita menikmati perkuliahan-perkuliahan yang ada di minggu kedua ini di semester ganjil, termasuk juga mahasiswa baru, baik dari Magister Angkatan 2023 dan Sarjana Teologi Angkatan 2023. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat, ya, karena tema bulan depan ini adalah membaca firman Tuhan, gaya hidup bangkit dan jadi pemenang. Tadi pagi saya mengangkat tentang kisah Daud, di mana Daud yang mengalami perubahan hidup, saudara, ya, dari keadaan-keadaan yang sangat menyenangkan di istana, punya posisi panglima perang, ya, posisi menantu raja, tapi kenyataannya Daud harus kehilangan itu semuanya dan dia ada di padang gurun, di lembah yang kelam, dan situasi itu karena dibuat oleh Saul. Dan suatu saat Daud punya kesempatan di lembah, di Gua Adulam, untuk menyelesaikan persoalannya dengan Saul. Dan ketika orang berpikir kalau Saul mati, maka Daud akan berakhir penderitaannya. Daud akan dipulihkan kembali. Ternyata Daud memilih untuk tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, saudara. Karena Daud punya kesukaan merenungkan Taurat Tuhan, membaca dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin membawa kepada tema yang lain, tetapi dengan tema umum yang sama dari sisi Allah. Nah, saudara, dikatakan begini firman Tuhan. Segala tulisan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 yang kurang 3, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita tahu ini adalah surat penggembalaan kedua yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. 1 tahun sesudah Paulus menulis surat 1 Timotius, saudara. Kita tahu Timotius menggembalakan di kota Efesus, kota yang sangat maju, kota yang peradaban, kota yang sangat religius dalam konteks, saudara, ya, dalam konteks kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dan di Efesus ini juga Timotius harus menghadapi guru-guru palsu, orang-orang yang melayani dengan motivasi yang keliru, saudara. Bahkan Timotius yang masih muda direndahkan karena masih muda, tidak dianggap, saudara. Bahkan Timotius sendiri juga hampir tidak kuat, sehingga 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1, jadilah kuat, kata Paulus, ya, di tengah-tengah deraan, tekanan yang hebat di dalam pelayanan. Ya, di Efesus kita tahu ada kuil Dewi Diana yang besar, di mana kota Efesus waktu itu seperti Parisnya Eropa hari ini. Nah, saudara, memang tidak mudah, ya, melayani Tuhan di tengah situasi yang seperti itu. Memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kembali lagi, Paulus mengingatkan kepada Timotius tentang firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, saudara. Diilhamkan oleh Allah yang kita pegang, yang kita baca hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita punya kerinduan, kesukaan untuk membaca firman Tuhan dan menjadikan sebagai gaya hidup. Nah, hari ini kita akan melihat 5 alasan kenapa, saudara, kita harus menyukai untuk membaca firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai gaya hidup kita. Nah, kita tahu bahwa seluruh isi Alkitab telah diberikan kepada kita melalui ilham Allah, yes, melalui Roh Kudus. Dikerahkan oleh Roh Kudus untuk menulis apa yang mereka tulis, sehingga kita percaya penuh seluruh Alkitab adalah firman Allah, saudara. Nah, sebuah pemahaman yang dahsyat bagi orang percaya untuk bertumbuh, bersandar, dan berharap hanya pada firman Tuhan. Ya, tentunya saudara sebagai mahasiswa magister dan sarjana teologi, saudara-saudara jangan berkata, Pak, saya sudah belajar teologi, jadi tidak perlu baca firman Tuhan. Dosen-dosen juga, Pak, saya sudah mengajar teologi, jadi tidak penuh. Tidak, saudara. Saya sendiri tetap berkomitmen dan mendisiplin diri saya, saudara. Haleluya. Dan tiap pagi saya tetap membaca firman Tuhan, dan tadi pagi itu saya pun diberkati, ya. Markus 2:12 yang begini belum pernah kita lihat. Nah, sampai dengan hari ini, saya percaya kita semua sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Pernah dilawat oleh Tuhan, pernah dijamah oleh Tuhan, pernah mengalami sesuatu yang luar biasa, tetapi ada sesuatu sampai dengan akhir tahun ini yang Tuhan janjikan akan kita alami dan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan kita. Dan setuju katakan amin. Nah, kita harus tetap mempercayai hal-hal seperti itu, saudara. Sebab mukjizat masih ada bagi setiap orang yang percaya. Nah, hari ini, saudara, malam ini khususnya saya akan tentang alasan-alasan kenapa kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Kita harus paksa, kita harus dorong, kita harus, saudara, yes, ya, jangan biarkan kemalasan kita, jangan biarkan kecapean kita, jangan biarkan, saudara, ya, kehilangan spirit, kehilangan, ya, gairah untuk membaca. No, jangan izinkan itu terjadi. Harus tetap punya hati yang haus, hati yang lapar. Setuju katakan amin. Untuk membaca firman Tuhan. Nah, alasan yang pertama, kenapa kita harus membaca firman Tuhan dan menjadikan gaya hidup. Sekali lagi, karena yang pertama, firman Tuhan itu datangnya dari Allah. Saudara, 2 Petrus 1:20 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Artinya apa yang disampaikan, dituliskan oleh para penulis dalam firman Allah itu adalah perkataan firman yang datangnya dari Allah. Dan kita nggak boleh menganggapnya sesuatu yang biasa. Kalau saya bicara dengan, ya, sekali saja saya pernah ketemu Pak Presiden Jokowi, senang sekali begitu saya ngomong dengan bahasa Jawa dengan beliau, saudara, dan beliau juga, oh gini, mulai senang sekali, Presiden ngomong ini, saudara, ya, apalagi ini firman Tuhan. Ayo, beberapa waktu yang lalu saya sempat itu, ya, kalau baca firman sampai nangis. Tuhan, kau sedang berbicara secara pribadi. Tuhan, kau sedang menyampaikan sesuatu kepada diriku.
Tuhan, kau sedang berkata-kata kepada diriku. Hari ini juga begitu. Kau sudah baca firman. Siapkan hatimu dan buka hatimu. Karena Tuhan ingin berbicara secara pribadi dalam hidup kita. Karena firman itu datangnya dari Allah. Jadi bukan sekedar kisah, bukan sekedar naratif, bukan sekedar sastra, bukan sekedar nubuatan, bukan sekedar dogmatik, bukan sekedar saudara nyanyian, tapi apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan katakan, Tuhan nyatakan secara pribadi dalam kehidupan kita. Nah, semua kata dalam Alkitab datang langsung kepada kita dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Para penulis Alkitab kemudian menulis di bawah bimbingan, inspirasi, dan iluminasi Roh Kudus bahwa seluruh kitab suci bukan hanya sebagian datang langsung pada kita melalui ilham dari Allah Bapa. Firman itu perkataan-perkataan yang datang dari Tuhan. Artinya seluruh firman itu adalah perkataan Tuhan. Kenapa kita harus baca firman dan menjadikan gaya hidup? Karena firman itu datangnya dari Allah. Allah berbicara. Dan saya berdoa, setiap kita membaca firman Tuhan, ada rema, ada kekuatan. Huruf logos, huruf yang mati itu menjadi hidup. Berbicara secara pribadi bagi kita. Sehingga menjadikan kita kuat. Karena kita menikmati makanan surgawi dalam hidup ini. Bagi roh, jiwa, dan tubuh kita. Alasan yang kedua, kenapa kita baca firman? Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, tidak dipungkiri dalam perjalanan hidup, saudara, ada banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab kita jujur. Ya, orang-orang yang mengakhiri pertandingan sampai garis akhir pun dicatat dalam Alkitab. Tetapi orang-orang yang tidak bisa mengakhiri pertandingan sampai garis akhir dengan tetap memelihara iman, kehidupan yang benar dan benar juga dicatat oleh Alkitab kita. Tetapi juga orang-orang yang di dalam perjalanannya mengalami jalan yang licin dan tergelincir juga dicatat oleh Alkitab kita, saudara. Nah, saya yakin dan percaya juga dalam perjalanan hidup kita, saudara. Kadang-kadang kita melewati jalan-jalan yang licin, jalan-jalan yang tidak mudah, saudara. Nah, oleh sebab itu, kita perlu Alkitab, firman Tuhan itu, saudara, untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan keteguhan, untuk memberikan kekokohan, untuk memberikan keyakinan. Karena Alkitab yang ada firman itu bisa hidup untuk berbicara secara pribadi, momen apa, poin apa, kata-kata apa yang kita butuhkan setiap pagi di hadapan Tuhan. Ya, terkadang ini hidup kuat dan lebih tajam daripada pedang. Bahkan firman Tuhan itu pun juga bisa mengoreksi tadi, mengajar kita. Ya, kata-kata dalamnya mempunyai kuasa supernatural dan kehidupan Tuhan ada di dalamnya. Dan secara ini, saya ada kehidupan Tuhan di dalam firman Tuhan itu, saudara. Waktu saya menyiapkan ini, saya pun diberkati. Dan waktu saya menyiapkan ini, saya pikir ini cocok untuk S2 malam. Kalau S1 pagi, narasi tadi pagi lagi kisah Daud, kisah-kisah nyata. Saya begitu, saudara. Ya. Secara harapnya diurapi oleh kuasa Roh Kudus sendiri. Ya, itulah sebabnya kata-kata dalam kebenaran terkandung dalam Alkitab mempunyai kemampuan untuk mengubah menjadi orang yang Tuhan inginkan di dalam dia. Karena dia hidup dan berkuasa. Kita membaca Alkitab bukan sebagai sebuah kewajiban atau keharusan. Tetapi ada satu kerinduan yang kuat karena ketika kita membaca Alkitab, ada pembaruan, ada perubahan dalam hidup kita. Untuk menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan. Ya, sehingga Alkitab itu menguasai, firman Tuhan menguasai hidup kita. Dan firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Yohanes 15, ayat 3 dan 4 berkata, jikalau engkau tinggal di dalam firman, dan firman itu tinggal di dalam kamu, saudara, maka akan ada banyak buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga. Kenapa kita harus membaca firman Tuhan dan menjadikan gaya hidup? Alasan yang ketiga. Karena firman Tuhan itu sempurna. Kuduskanlah mereka dengan kebenaranmu. Perkataanmu itu adalah kebenaran. Ya, medan atau area pertempuran dalam kehidupan kita sehari-hari salah satunya adalah pikiran kita.
Apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi keputusan, dan apa yang kita putuskan itu akan membuat kita bertindak. Dan kebiasaan-kebiasaan dalam kita bertindak itu akan membentuk karakter kita, saudara. Nah, kalau pikiran kita ini, saudara, ya, dikuasai oleh firman Tuhan, karena Alkitab pun juga mengajar. Filipi 4 ayat 8, pikirkan yang benar, pikirkan yang suci, pikirkan yang mulia. Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Filipi 2 ayat yang kelima sampai 7, miliki pikiran Kristus, saudara. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi juga apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita putuskan. Dan jika Tuhan itu maha sempurna dan maha kuasa, maka ini berarti kecerdasan dan pengetahuannya terhadap segala sesuatu adalah sempurna. Dan jika pengetahuannya terhadap segala sesuatu sempurna, maka ini berarti seluruh firman yang dia sampaikan bagi kita dalam Alkitab dapat dianggap sebagai kata-kata yang sempurna, sehingga memberi kita juga pengetahuan yang sempurna. Nah, ini penting, saudara. Ya, pengetahuan untuk hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, hidup di tengah-tengah dunia yang penuh godaan, goncangan, hidup di tengah-tengah dunia, saudara-saudara, ya, yang kita tidak tahu. Ya. Hari kemarin itu sejarah, hari esok itu masih misteri. Tapi percayalah kalau kita di dalam Tuhan dan kesukaan kita merenungkan Taurat Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Haleluya. Nah, ini memberikan pikiran yang sempurna, pengetahuan yang sempurna, keputusan-keputusan yang sempurna, tindakan-tindakan sempurna, rencana-rencana yang sempurna. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita baca setiap hari menjadikan kita gaya hidup dan hidup kita adalah sempurna. Yang keempat, firman itu menguduskan hidup. Agar dia menguduskan dan menyucikan hidup dengan permandian air dengan firman, agar dia dapat memperlihatkan kepada dirinya sebuah gereja yang mulia, tanpa cacat atau kerut atau semacam, tetapi agar gereja itu kudus dan tanpa cacat. Bapak Ibu Saudara, jangan anggap remeh upah dosa itu adalah maut. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, ya, apakah kita berani berkata dengan keberadaan kita, hidup kita yang saudara tahu, ya, noda-noda yang masih ada dalam hidupmu, atau ya hal-hal yang memang merasa engkau belum berkenan di hadapan Tuhan, berani berkata aku kudus di hadapan Tuhan. Nah, ini saudara, firman Tuhan itu penting. Yang kita mengingatkan kita, menyadarkan kita, menginsapkan kita, supaya kita tetap memiliki kehidupan, perilaku, respon, sikap, perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, yang Alkitab oleh kebenaran kokoh, maka ini berarti bahwa semua perkataan Alkitab memiliki kemampuan seperti itu menguduskan. Ya, terutama karena seluruh Alkitab memiliki urapan Roh Kudus. Dan saya percaya ketika kita membaca Alkitab, saudara, itu akan mengubah mindset, sudut pandang, perilaku, perkataan, kehidupan kita. Saya yakin dan percaya. Sudah dikasih Tuhan, apalagi membaca dengan hati yang haus, hati yang lapar, hati yang penuh kerinduan, hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, bukankah Tuhan memanggil kita hari-hari ini di tengah-tengah dunia yang bobrok, tengah-tengah dunia jahat, supaya kita menjadi saksi, supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi garam karena kekudusan hidup kita. Kehidupan yang berbeda, kehidupan yang tidak sama dengan dunia, sehingga orang lain melihat perubahan-perubahan dalam hidup kita. Tujuan utama dan keinginan Allah bagi kita semua setelah diselamatkan dan dilahirkan kembali adalah untuk menguduskan kita. Justification, sanctification, menguduskan. Baru waktunya nanti glorification. Tidak mungkin, Pak, saya tanpa baca Alkitab bisa hidup. Tidak ada, saudara. Karena firman Tuhan itu menguduskan hidup kita. Selalu terus yang memelihara, menjaga kita, saudara, supaya membuat hidup kita itu diterangi, sehingga kita jalan di tengah hidup itu, jalan dalam terang Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan hanya jalan, tapi juga hati kita juga diterangi. Saya pakai baju putih. Ini teman-teman luar biasa ini, S2 Magister Angkatan 2002. Pak Stephen, Pak Samsu pakai baju putih.
Saudara, baju putih kita itu tidak akan kelihatan noda kalau kita ada di remang-remang. Tetapi begitu kita ada di tempat yang terang sekali, maka akan terlihat noda-noda di dalam baju putih kita. Nah, inilah saudara, ya, terang itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, terang itu menerangi hati kita, maka kita akan, oh masih ada yang perlu kita bereskan. Nggak usah malu di hadapan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Siapa? Yesaya contoh kita. Yesaya pasal Tuhan, ternyata aku masih najis bibir, ya ampuni aku. Ini nggak apa-apa, saudara. Ya, perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan akan menguduskan hidup kita. Sehingga hal-hal yang memang belum berkenan di hadapan Tuhan, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Dan firman Tuhan harus menjadikan gaya hidup kita, sehingga kita menjadi pemenang atas hidup ini. Karena firman Tuhan itu memberikan pertumbuhan dan pengetahuan. Dan dia membukakan pengertian mereka, sehingga mereka dapat memahami kitab suci. Saya percaya, ya, setiap saat di dalam perjalanan hidup ini kita harus membuat keputusan. Dan bisa setiap waktu kita diperhadapkan dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak kita harapkan dan kita inginkan, itu diperhadapkan dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti itu, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Supaya kita tidak salah melangkah, salah bertindak, salah merespon, salah membuat keputusan, salah berkata-kata, saudara. Sehingga dalam situasi, kondisi, keadaan apapun yang kita lakukan, tetap menyenangkan hati Tuhan dan memberkati sesama. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya akan memberikan pengertian. Akan memberikan pengertian bagi kita. Sehingga kita semakin memahami kitab suci. Harus bertumbuh dalam pengetahuan dan jalan Tuhan. Ini maksudnya. Pertumbuhan dan pengetahuan itu untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Jalanmu tak terselami, yes. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, langkah demi langkah, step by step, maka kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Dan cara nomor satu agar kita bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan adalah dengan membaca dan mempelajari firman. Saudara dikasih Tuhan Yesus, saya kalau ditanya saudara, kadang-kadang saya juga, gimana Pak? Ya, saya kadang nggak ngerti, apalagi Dr. Insinyur Niko itu kenapa bisa melakukan hal-hal yang besar, saudara. Kadang-kadang beliau sendiri juga berkata, saya nggak ngerti, cuma saya taat saja melakukan. Dan ketika saya taat untuk melakukan, Tuhan buka jalan, langkah demi langkah. Tuhan buka jalan, buka jalan, buka jalan. Tidak ada cara lain jika tidak berusaha belajar lebih banyak tentang Tuhan. Dengan belajar dari Alkitab, saudara, maka pertumbuhan rohani dalam Tuhan akan terhenti dan akan berhenti bertumbuh di dalam. Sampai kapan kita bertumbuh, Pak? Ya, sampai napas terakhir tetap mengalami pertumbuhan, pembaharuan, perubahan. Haleluya. Saya berdoa supaya terus saya memiliki disiplin, memiliki komitmen, saudara, untuk terus membaca firman Tuhan, menjadikan gaya hidup, sehingga saya pun juga semakin mengalami pertumbuhan rohani dan pengetahuan rohani yang luar biasa. Kadang-kadang kalau hari ini kita membaca Alkitab, itu bagian yang sudah pernah kita baca beberapa waktu yang lalu. Tapi begitu kita membaca, ada satu penyingkapan, pemahaman yang baru, pengertian yang baru. Bukan Alkitabnya yang berubah. Ayatnya tetap sama. Tetapi karena ada pertumbuhan dalam diri kita. Sehingga kita ketika membaca pasal atau perikop yang sama, beberapa waktu yang lalu dengan hari-hari ini, kita mendapatkan kedalaman. Kita menemukan seperti mutiara yang sangat berharga. Itu bukan karena Alkitabnya yang berubah, tapi karena pertumbuhan dan pengetahuan kita yang berubah. Sehingga kita makin lebih mengetahui jalan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, jangan ragu ya untuk terus membaca firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Berkati setiap anak-anakmu malam hari ini mengikuti chapel Tuhan. Biarlah dari dalam hati kami tetap ada satu kerinduan, kehausan, kelaparan
untuk terus membaca, merenungkan firman-Mu dan juga menghidupi firman-Mu sehingga kami menjadi pemenang dalam segala situasi dan keadaan apapun. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang mau membaca dan melakukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar, luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Kami telah memuji menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu, dan kami telah mendengar firman-Mu ya Bapa yang luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Andreas ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami dengar itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman di hadapan-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Dan kami akan menjadi orang yang benar-benar selalu taat kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Andreas ya Bapa. Engkau berikan Tuhan roh hikmat bagi Pak Andreas Tuhan. Dalam segala hal Engkau berikan Tuhan berkat-Mu yang berlimpah Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, dan keluarga intinya Engkau berkati luar biasa ya Bapa. Apapun yang diperbuatnya, Tuhan pasti buat berhasil. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh sivitas Akademi STTB The Way. Ketua Yayasan Didaskalia Global, Bapak Sutadi Rusli. Ketua STTB The Way, Bapak Budi Sastra Diputra, para wakil ketua, para kapolri, para dosen, dan juga Tuhan staf admin, security, dan OB. Tuhan yang memimpin setiap hamba-Mu ini ya Bapa. Hikmat daripada Tuhan yang selalu menyertai para hamba-Mu ini. Kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu berlimpah bagi hamba-hamba-Mu ini. Berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarga intinya, apapun Tuhan yang dia perbuat Tuhan, pasti buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta wakilnya. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan untuk mengembalakan jemaat GBI Gatot Subroto ya Bapa. Berkati kesehatan pelayanan dan keluarga intinya. Kuasa dan pengurapan dari Tuhan akan selalu tercurah bagi hamba-hamba-Mu ini. Tuhan akan pakai lebih lagi luar biasa untuk memenangkan jiwa, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, kami juga tidak lupa berdoa Bapak untuk pelaksanaan wisuda mahasiswa yang sudah lulus Tuhan, yang akan dilaksanakan di bulan September ini ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, Engkau yang memberkati para panitia yang akan mempersiapkan Tuhan, yang terlibat semua panitia ya Bapak. Engkau kiranya Tuhan memberikan kelancaran, kesuksesan, sehingga wisuda berjalan dengan lancar dan baik ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengasihi Indonesia ini ya Bapak, seperti Engkau perintahkan dalam firman-Mu di 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku akan menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kami percaya perlindungan daripada Tuhan akan nyata untuk bangsa kami. Perekonomiannya akan dipulihkan, keamanannya akan tetap terjaga, kedamaian terjadi seluruh Indonesia, baik dari Aceh sampai Papua. Kami percaya Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, Engkau akan lindungi Tuhan seluruh masyarakat Indonesia Bapa. Jauhkan dari ancaman terorisme, korupsi, dan orang-orang yang ingin memecah belah bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami ya Bapa, Presiden Pak Jokowi, dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Pemerintahan dari yang paling tertinggi sampai yang paling terendah. Kami rindu Bapa, Engkau yang memimpin Tuhan. Para pemimpin kami ini menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kami juga Tuhan tak lupa berdoa ya Bapa untuk
pemilihan presiden kami yang akan dilaksanakan Tuhan di 2024 nanti ya Bapa. Kami percaya Tuhan, presiden, wakil presiden, DPR, MPR yang terpilih Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberikan Tuhan. Siapapun yang terpilih itu adalah atas seizin daripada Tuhan. Berikan kelancaran, keamanan, akan terjaga dengan baik. Pemimpin yang terpilih ini Tuhan akan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap doa-doa yang kami naikkan, kami percaya Tuhan sudah mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Sebelum kami selesai ibadah kami ini, kami siap untuk menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Baik, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Jadilah pribadi yang haus dan lapar untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil, dan terimalah berkat anugerah berlimpah-limpah daripada Allah di surga melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan hiduplah dalam persekutuan yang intim dan manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua menjemput kita dengan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, percaya menjadi pemenang. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Stephen, terima kasih. Terima kasih semuanya, makasih Pak Andre. Terima kasih telah mengikuti Chapel Malam STTB 2 Jakarta. Tuhan memberkati semua hamba-hambanya yang sudah melayani. Selamat melanjutkan perkuliahan. Tuhan Yesus memberkati.